Saudara-saudara sekalian, saya perintahkan mundur. Jika tidak, kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur. Petugas kepolisian melakukan screening dan identifikasi pelaku tindak kejahatan. Inilah Robi, robot polisi Indonesia. Inilah teknologi dengan hati nurani dan semangat Bayangkara. Kita saksikan satu persatu unit KBRN melakukan rapping report. Mereka melakukan pengawasan dan pengamatan dari ketinggian. Selanjutnya tim penindak bersiap melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan kendaraan roda 2 akan bergabung. Negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat. 79 tahun Polri, harapan akan keadilan dan kepercayaan terus bergaung. Di balik semangat berbenah, masih ada oknum yang bikin resah. Polri meluncurkan semboyan baru, Polri untuk masyarakat. Dalam 60 menit ke depan, kita bahas 79 tahun Bayangkara, polisi bisa apa? Saya Angelika Deavagam, inilah Inside Story. Mari kita lanjutkan sendiri. masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi informasi masih terus terjadi, sehingga menuntut kita terus belajar dan beradaptasi. Pemirsa, 79 tahun berdiri, Bayangkara tak hanya dituntut kuat, namun juga bersih. Netralitas adalah nyala suci dalam gelapnya godaan kuasa. Hadirin sekalian yang kami hormati, kita sambut. Inilah dia, Damkol Pelopor, Cendrawasih Akademi Kepolisian. Dalam penerjunan kali ini dilakukan oleh 79 penerjun kebanggaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di antaranya, Sri Kandi, penerjun Polisi Wanita Republik Indonesia. Atraksi terjun payung personil Polri ini menghiasi langit di kawasan Monas, Jakarta. Dengan menggunakan parasut dan paramotor, para personil Polri bermanuver presisi mengitari langit Monas. Atraksi udara yang menunjukkan keahlian serta kesiapsiagaan anggota dalam berbagai kondisi medan ini pun memukau penonton yang memadati area. Bertempat di Monumen Nasional Jakarta, tercatat dalam rekor nasional dengan mengibarkan bendera rangkai 2 terbesar. Polri siap mengawal dan menjaga NKRI demi terwujudnya masyarakat sejahtera. Tato Tentrem Karto Raharjo. Tak kalah menarik, pasukan turangga dan pasukan berkuda juga menampilkan parade formasi ketangkasan. Yang membantu petugas
petugas kepolisian melakukan screening dan identifikasi pelaku tindak kejahatan. Dalam melumpuhkan tidak menggunakan senjata api, hanya menggunakan tongkat polisi sebagai organik dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri terus belajar, terus bertumbuh, dan terus beradaptasi. Inilah Robi, Robot Polisi Indonesia. Penampilan robot humanoid pun mencuri perhatian para tamu dan undangan. Diawali dengan robot humanoid, selanjutnya Aikinen dan Robotech. Saudara-saudara sekalian, saya perintahkan mundur. Polisi juga menampilkan aksi pembubaran massa dengan cepat dan terukur. Akibat tawuran untuk mendapatkan pertolongan medis secara cepat ke rumah sakit terdekat. Di tempat yang berbeda, terjadi aksi geng motor. Polisi juga menampilkan aksi pembubaran geng motor. Dalam atraksi pembubaran geng motor, Polri menunjukkan keterampilannya dalam mengendarai roda 2 saat terlibat aksi kejar-kejaran. Satu persatu pelaku geng motor berhasil diamankan oleh anggota patroli presisi. Selanjutnya, pelaku akan dibawa ke kepolisian kewilayahan setempat untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Kita saksikan drone DJI Flycam 13 menurunkan Aikinen untuk melakukan deteksi bahan yang diduga sebagai bom atau hadang. Atraksi penanganan pembajakan bahan radioaktif juga ditampilkan oleh Kepolisian RI. Telah dinyatakan clear, tidak terdapat bom atau bahan peledak, namun masih terdapat sumber radiasi yang berbahaya. Maka selanjutnya diamankan sesuai SOP. Kapolri memerintahkan kepada Komandan Korbrimob Polri. Dalam atraksi ini, polisi juga menghadirkan aksi anjing di atas para motor dan free fall dari atas Monumen Nasional. Kita saksikan indah unit K9 yang dibawa dengan menggunakan para motor. Dari puncak Monas, kita saksikan satu persatu unit KPRN melakukan rapping free fall. Mereka melakukan pengawasan dan pengamatan dari ketinggian. Selanjutnya tim penindak bersiap melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan kendaraan roda 2 akan bergabung. Bintang Bayangkara Nararia diberikan kepada Kombes Pol Leonard Sinambela. Di Hari Bayangkara ke-79, Presiden Prabowo Subianto juga menganugerahkan Bintang Kehormatan Bayangkara Naraya ke-3 personil Polri. AKP Rina Lestari. Bintang Kehormatan Bayangkara Naraya diberikan sebagai tanda penghormatan atas jasa-jasa ke-3 personil Polri dalam menjalankan tugas di kepolisian. Aibtu Didik Darmanto. Bintang Bayangkara Naraya adalah salah satu penghargaan yang diberikan kepada anggota Polri yang telah menunjukkan keberanian dan jasa dalam menjalankan tugas mereka. Adapun 3 personel Polri yang mendapatkan tanda kehormatan adalah Kombes Pol Leonard Sinambela, AKP Rina Lestari, dan Aibtu Didik Darmanto. Sementara dalam pidatonya di acara HUT Bayangkara, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia butuh polisi yang bersih, tangguh, unggul, dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Prabowo juga menyebut kepolisian harus membela rakyat yang lemah dan miskin. Cita-cita pendiri bangsa kita adalah Indonesia yang tanpa kemiskinan, Indonesia yang tanpa kelaparan, Indonesia yang ada keadilan. Itu cita-cita kita. Dan karena itulah negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat, kepolisian rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, selalu membela rakyat,
selalu melindungi rakyat, terutama mereka-mereka yang paling lemah, yang paling tertindas, dan yang paling miskin. Sejarah manusia sepanjang ribuan tahun mengajarkan kepada kita, tidak ada negara yang berhasil tanpa kepolisian yang unggul dan tangguh. Saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan khususnya pada hari ini penghargaan saya kepada kepemimpinan Polri, khususnya kepada Kapolri dan jajaran kepemimpinan Polri. Saya melihat Polri sekarang menunjukkan prestasi yang baik. Saya melihat dan menyaksikan kepolisian kita sekarang sungguh-sungguh turun ke rakyat. Saudara-saudara sekalian, inisiatif pimpinan kalian untuk ikut serta secara langsung, secara masif dalam berbagai kegiatan strategis kita, pemberian makan bergizi kepada rakyat kita. Ini adalah untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita. Saya ucapkan terima kasih keterlibatan polisi dalam usaha ini. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan selain banyak tantangan yang dihadapi Polri, Polri juga mendukung seluruh program pemerintah termasuk ketahanan pangan. Banyak tantangan yang kita hadapi, banyak rintangan yang kita lalui, salah satunya dalam mengawal transisi kepemimpinan nasional. Namun kita semua tidak boleh berpuas diri, karena ke depan masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi informasi masih terus terjadi, sehingga menuntut kita untuk terus belajar dan beradaptasi. Guna menghadapi berbagai tantangan tersebut, Bapak Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan misi Astacita sebagai pedoman arah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu, dengan dilandasi semangat pengabdian yang tidak pernah padam, Polri siap mengerahkan segala sumber daya untuk menyukseskan seluruh program dan kebijakan pemerintah. Dalam mendukung program makan bergizi gratis pada tahun 2025, Polri menargetkan pendirian 100 SPPG. Namun hingga Juni 2025 sudah terdapat 139 SPPG yang diproyeksikan dapat melayani 430.000 penerima manfaat. Sampai saat ini 18 SPPG telah beroperasi, 24 SPPG dalam tahap verifikasi dan 97 SPPG dalam tahap pembangunan. Dalam HUT Bayangkara ke-79, total sebanyak 5.888 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya acara. Sementara peringatan HUT Bayangkara tahun ini melibatkan 12.000 peserta parade terdiri dari 8.000 personel Polri dan 4.000 unsur masyarakat. Diharapkan perayaan HUT ke-79 Bayangkara bukan sekedar peringatan, namun juga momen untuk meningkatkan citra positif Polri di mata masyarakat. Sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Polri berkomitmen menjaga kedaulatan nasional dan responsif dan adaptif mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Di usianya ke-79, Polri terus berupaya menjaga netralitas terutama dalam menangani kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik, termasuk penanganan kasus polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Kapolri berjanji akan menangani berbagai kasus dengan transparan. Sebelumnya isu ijazah Jokowi muncul sejak 2014 dan kembali ramai pada 2022. Hingga akhirnya memuncak di awal 2025. Kasus ini diawali dengan klaim font atau jenis huruf yang digunakan tak sesuai dengan periode 1980-an dan watermark yang dinilai tidak pudar. Ijazah Jokowi dinilai janggal dan dituntut harus diuji secara ilmiah. Namun klaim tersebut dibantah pihak Universitas Gadjah Mada.
Polri melalui Bareskrim pun membuktikan profesionalismenya pada 22 Mei 2025, menyatakan hasil uji lab forensik ijazah Jokowi asli dan sah serta tidak ditemukan unsur pidana. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik. Sebelumnya pemeriksaan diketahui melibatkan 39 saksi, termasuk alumni dan staf UGM di 13 lokasi berbeda, termasuk UGM, SMA 6 Surakarta, dan arsip percetakan. Dengan pendekatan forensik ilmiah, Polri berupaya memberi contoh netralitas dan profesionalitas. Meski Bareskrim secara resmi telah menegaskan ijazah Jokowi adalah sah dan pihak Jokowi menuntut pencemaran nama baik terhadap kubu Roy Suryo dan kawan-kawan, pihak Roy Suryo justru mengklaim adanya upaya kriminalisasi. Roy Suryo pun bahkan menampik tuduhan adanya proyek besar di balik isu kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Makanya kalau ada dana besar, nah itu. Tapi profesor udah ngomong loh. Makanya kasih kaca, ya, yang profesor atau prof yang lain atau provokator, ya kan gitu. Coba deh, Pak Ngabalin, saya pribadi kenal beliau, ya gitu. Tunjukkan deh kalau itu misalnya Anda bisa menunjukkan itu dana besar, sama sekali nggak ada dana. Kami datang dengan uang kami sendiri, tidak ada biaya sedikit pun, ya. Jangan-jangan nanti ya itu tadi, kalau memang itu ada bisa menunjukkan dan itu tidak terbukti, ya mungkin dikasih das itu aja. Ya. Sekarang pertanyaan saya balik, kalau misalnya dia bisa menunjukkan dan ada buktinya, silakan. Berarti apapun resikonya siap, ya? Apapun resikonya siap, kalaupun ada, ya. Jangan-jangan ada dana yang diterima oleh orang-orang yang dikenal oleh itu, kemudian diambil sendiri. Jelas di kami 0%, tidak ada pun 0 rupiah. Buktikan itu ada proyek besar, ya, saya nggak niru orang yang gantung di Monas gitu ya. Tapi artinya dia sanggup nggak membuktikan itu. Kemudian kalau nggak, gantung kepala dia di Monas. Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Sejak berapa tahun? Masa nggak selesai? Masa nggak habis-habis? Itu emang duitnya seberapa besar ya sampai habis-habis? Pasti banyak lah. Ada sampai triliunan? Pasti banyak. Kalau Indonesia urusan yang begitu kan sudah sangat profesional. Saya karena ya Mas Pong ya, kan kita guru besar ini profesor bukan provokator ini. Jadi saya tidak bisa. Saya hanya bisa berteriak di sini ya kalau diperlukan. Kalau enggak saya nulis. Gitu, makanya karena abang profesor, kami sini nanya ini to the point aja nih bang, siapa sih bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu. Siapa itu yang sudah dilaporin, sudah mulai diperiksa-periksakan. Kita tunggu aja nanti bagaimana. Saya juga berharap ini menjadi satu pelajaran penting. Orang seperti Presiden ke-7 Joko Widodo yang seumur saya ada di kantor Istana Kepresidenan, di kantor staf Presiden, tidak pernah sedikit pun pandangannya atau gesturnya yang marah, yang apa sama saya tidak pernah. Begitu teduhnya memimpin, punya kearifan, kemampuan leadershipnya luar biasa. Kok bisanya ya? Tidak mungkin. Ini pasti ada satu perkara yang sangat melukai relung-relung hatinya. Itu dia. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek tanpa tender dengan uang gede. Begitu saya tulis. Semua fasilitas yang ada di polisi itu adalah fasilitas yang tidak boleh diragukan oleh bangsa ini.
Kalau bangsa ini ragu dengan polisi, bubar ini negara. Karena itu institusi negara. Karena itu kita harus berikan kepercayaan penuh kepada kepolisian negara untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kerja penegakan hukum, memeriksa, dan macam-macam. Kita tunggu nanti kapan selesai. Sementara mantan Wakapolri Ugrosono pun menjelaskan penghentian penyelidikan kasus tidak masuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan menilai kasus ini sebaiknya dilakukan diskresi antara kedua pihak. Iya, itu kan diberhentikannya berdasarkan surat edaran Kapolri nomor 7 tahun 2018, yaitu penghentian penyelidikan. Nah, saya selalu katakan bahwa penghentian penyelidikan itu tidak diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga kepastian hukumnya ini belum ada. Sehingga itu terlalu dini ya Pak tahapan itu untuk menentukan itu dihentikan ya Pak ya. Kalau misalnya katanya sudah diperiksa tadi ya, ya udah LP tadi terbitkan SPDP aja. SPDP dipanggil lagi saksi-saksi yang ada, resmi sampaikan, kemudian disita barang bukti dari mana saja, dicek nanti tanda tangan siapa, dekan atau rektor di situ, kemudian juga kertasnya nanti belakangnya dicek. Jadi memang ekstra energi untuk bisa membuktikan tadi, perlu diambil diskresi di sini. Jadi diskresi. Sampaikanlah Pak Jokowi mantan kepala negara. Ini diskresi dari Pak Kapolri berarti ya? Iya, sampaikan mohon maaf Pak Jokowi, mungkin diundang semua, tunjukkan ijazah Pak dan sebagainya. Habis itu ya bicara baik-baik aja. Kalau misalnya mereka mau nuntut, ya silakan tuntut, ijazahnya silakan di situ di pembuktian. Tapi komunikasi ini terjadi, jangan sampai dilempar di masyarakat seperti itu, di publik seperti itu, nanti nggak akan pernah selesai. Iya, ada yang percaya dan tidak percaya. Ya. Bahkan ada lembaga survei menyatakan ini sah. Tapi ini tidak sah karena menurut uji forensik tidak betul begini caranya. Nah, gitu Pak. Ya makanya jadi kan identik itu kan biasanya dikaitkan dengan tanda tangan. Atau mungkin sidik jari gitu ya, itu bisa. Tapi kalau identik itu kertas ijazah tadi ya sulit ya dikatakan identik seperti apa sulit nanti. Roy Suryo pun juga menegaskan dirinya siap hadir jika pihak Barreskrim Polri melakukan gelar perkara khusus terkait kasus tersebut. Itu kemarin sudah mendapatkan jawaban bahwa dari Karwasisdik itu akan memproses namanya gelar perkara khusus ya gitu. Dan saya sangat mendukung itu gitu karena saya adalah termasuk nantinya akan dihadirkan oleh teman-teman TPWA dalam proses yang ada di Barreskrim, di Badan Reserse Kriminal di Mabes Polri. Jadi itu yang lebih penting dan harap diketahui. Sementara yang ada di Polda Metro Jaya itu kan ada 2 kasus ya gitu. Artinya kasus yang dilaporkan oleh Joko Widodo dan kasus gabungan dan yang dilaporkan oleh orang-orang yang nggak jelas itu ya, yang 5 Polres kemudian jadikan 1. Itu seharusnya menunggu apa yang ada di Barreskrim gitu loh. Karena kan yang ada di Barreskrim itu untuk membuktikan ijazah dari Joko Widodo itu terbukti palsu atau tidak. Harapan saya adalah agar semua proses ini berjalan ya gitu, yang di Barreskrim tidak boleh di stop seenaknya ya, sepihak dan kemudian dinyatakan itu sudah selesai, kemudian langsung Polda Metro di gas gitu, nggak bisa ya. Polda Metro itu harus menunggu ya gitu, tidak bisa kemudian digas begitu saja. Selain melakukan penyelidikan forensik dan analisis dokumen, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak memihak. Meski sebelumnya Barreskrim sempat mengeluarkan SP3 atau penghentian penyelidikan, sudah seharusnya Polri menghormati prinsip persamaan di hadapan hukum dan menjaga stabilitas nasional dengan adil dan transparan. Pemirsa, noda-noda lama masih membekas di tubuh Polri. Sesaat lagi di Inside Story.